Anda. Nah kalau Anda sudah mengerti karena peran Anda sebagai orang leader, ya Anda ngajarin orang lain. Jangan hanya melulu ke kantor, lalu kantor kan trainingnya terbatas, gitu. Ya, hari Anda juga punya peran untuk juga memberikan pendidikan pada mereka kan itu betul ya? Ya, memaksimalkan penggunaan V-Moment, Closed-Door, melatih tim Anda agar paham bisa memaksimalkan V-Moment dan Closed-Door kan itu, peran itu kan gitu, betul nggak? Betul ya? Oke, yang ketiga sekarang. Dengan tuntutan pekerjaan baru, menurut Anda hal apa, kemampuan apa yang masih perlu Anda meningkatkan diri apa? Yes, meningkatkan diri kita di marketing. Kita perlu datang ke training marketing seperti ini, betul nggak? Ya, kita juga perlu public speaking, betul nggak? Yang kedua, operation dengan menjadi sebagaimana menjadi seorang influencer dan kita bisa mengget influencer caranya bagaimana itu, betul ya? Ya kan? Yang keempat dari basic skill, betul nggak? Itu yang kita perlu pelajari. Nah, sekarang hari ini kita diberikan satu training yang luar biasa loh, betul nggak? Luar biasanya seperti apa? Beliau memberikan satu training kalau kita ingin menguasai sesuatu kita harus jadi ahli. Ketika kita jadi ahli kita bisa melakukan sebuah terobosan atau breakthrough, betul nggak? Nah kalau Anda mau melakukan terobosan ahli aja belum gitu loh. Anda mau jadi terobosan kan nggak bisa. Di step ini Anda menjadi ahlinya. Anda melakukan terobosan, Anda jadi ahli, punya terobosan baru, ahli punya terobosan breakthrough terus sehingga Anda meningkat. Karena yang 6 itu jawabannya normatif, jadi saya kasih angka 5, mohon maaf. Yang 4 masih ada lumayan, ada omong-omong digital marketing, dan yang lain-lain. Angkanya 6 sama dengan yang kelompok 2 angkanya 6, mohon maaf ya, terima kasih. 谢谢 Piero 的精彩分享。 Terima kasih sharing yang luar biasa dari Pak Arisrael. 再次掌声，谢谢他。 Berikan kepuasan luar biasa untuk Pak Arisrael. 刚才我们也在很多人提到，我们要变成强大的自己。 Nah, tadi kan juga kita harus mengubah diri menjadi diri sendiri yang lebih baik dan lebih kuat. 在这里边也提到了资源的集团的支持。 Dan tadi juga dikit ya supportnya dari perusahaan yang terbatas. 集团对全球的家人都是一致。 Jadi sebenarnya support walaupun terbatas, supportnya dari Tias Group kepada seluruh Tias Member itu sama. 但是全球化的布局难免资源精力紧张。 Nah, tetapi ini strategi kan mencakup global. Nah, kadang-kadang kita juga bisa menghadapi tantangan yang sumber daya yang terbatas. 对您的诉求，我们虽然没有一时满足，但我们会尽快解决。 Nah, jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang memberikan input kebutuhannya, mungkin tidak bisa diselesaikan saat itu juga, tapi kita akan berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikannya. 集团全球化大健康事业的支持可能会晚到一小会儿，但绝对不会迟到。 Nah, jadi mungkin support dari Tias Group Global ini pasti ada, walau dia agak telat. 我们今天天狮集团的领导人要讲究3大能力。 Nah, jadi kita membahas nih 3 skill utama yang harus dimiliki sebagai seorang leader Tias Group. 对上级而言，就要讲究执行力。 Nah, jadi kalau Anda menghadapi upline, Anda harus menunjukkan kemampuan eksekusi. 我们要从知识、经验和素质上提升我们的领域。 Jadi kita harus dari pengetahuan kita, skill kita, dan juga kecepatan kita untuk meningkatkan eksekusi kita. 要做专业人士，甚至是专家。 Jadi kita harus benar-benar menjadi seorang ahli. 另外要提高我们的素质。 Yang pastinya kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. 集团号召大家从4个方面提升。 Nah, di sini dari Tias Group
menyarankan perkembangan itu dari 4 arah. 分别是 IQ 智商， Yang pertama itu IQ, kecerdasan otak. EQ 情商， Yang kedua itu EQ, kecerdasan emosional. AQ 驾驭压力、应对挫折的逆商， Yang ketiga EQ, yang ketiga itu AQ. AQ itu adalah kemampuan Anda menerima tekanan dan mengelola stres. 还有我们的 LQ， 爱自己、爱家人、爱国家、爱全球的爱商。 Jadi yang keempat adalah LQ, itu adalah kemampuan mengungkapkan cinta. Anda mencintai diri Anda, mencintai keluarga Anda, tim Anda, dan juga mencintai negara ini. 正如我们的第3任总统哈比比， Mirip seperti presiden ketiga kita, Ta- B.J. Habibie. 他不仅拥有天才的智慧， Jadi selain pinter sebagai seorang perannya B.J. Habibie, 而且还有勤奋的坚持， dan dia terus bekerja keras. 更有回国为印尼奋斗的爱国心。 Dan selain bekerja keras, dia tidak lupa dengan tanah airnya sendiri untuk melakukan terobosan terbaru untuk tanah airnya. 还有对他爱人的情爱之心。 Dan bentuk kecerdasan cintanya terhadap pasangannya Pak Habibie sendiri. 我们对我们的下线，对我们的下级，我们要讲究领导力。 Nah, jadi Anda sebagai leader untuk memimpin tim, Anda harus punya leadership. 当我们的下线或下级看不到发展的方向的时候，我们比他看得清楚，给他们指明方向。 Nah, jadi Anda sebagai leader, apa yang membedakan Anda dengan tim? Ketika tim Anda itu tidak ada arah, tidak tahu perkembangan di mana, Anda sebagai leader, Anda yang menunjukkan arah. 当他做工作找不到敏捷的方法的时候，我们懂得方法多，指导他怎么做。 Jadi ketika nih mereka melakukan rutinitas atau kerjaan sehari-hari mendapatkan kendala, nah pengalamannya kita sebagai leader kan sudah lebih banyak. Kita bisa sharing kendala apa yang dia hadapi, solusinya seperti apa. 作为一个领导人，最重要的就是比下属看得远、看得准。 Nah, jadi yang paling penting Anda sebagai leader adalah Anda dibanding grup Anda bisa melihat yang lebih jauh. Anda bisa memprediksi masa yang lebih jauh. 方法多，办。 Jadi punya cara tips and trick yang lebih banyak untuk menghadapi kondisi yang ada.